Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami kelompok 2 dengan judul Fase Prasejarah Kemaritiman. Yang beranggota yang pertama Graciela Alalayam, yang kedua Hawana Kota, yang ketiga Hawala Tukau, yang keempat Hajar Sulawesi, yang kelima Huda Manilet, yang keenam Indasari Senduan, dan yang ketujuh Junaitan dan Laita. Fase prasejarah maritim Nusantara. Sejak zaman prasejarah, manusia yang mendiami Kepulauan Nusantara sudah mampu berlayar hingga barat Afrika. Secara geologis, Nusantara yang menjadi cikal bakal Republik Indonesia lebih tepat disebut sebagai negara kelautan. Dalam bidang pelayaran telah membuktikan nenek moyang bangsa Indonesia adalah bangsa pelaut yang berlayar menempuh jarak berkilo-kilometer jauhnya untuk melakukan migrasi hingga sampai ke Nusantara. Hasil riset arkeologi juga menunjukkan migrasi manusia pertama kali terjadi di Sumatera kira-kira 12.000 hingga 8.400 tahun lalu. Asal-usul nenek moyang Indonesia dimulai dari nenek moyang bahari bangsa Indonesia kuno sampai nenek moyang bahari bangsa Indonesia modern. Yang pertama, nenek moyang bahari bangsa Indonesia kuno. Jenis manusia purba yang pernah hidup di muka bumi ini telah ditemukan di berbagai tempat di dunia lazim. Demikian juga ciri-ciri tubuh yang lain relatif lebih kecil dan mendekati ciri-ciri tubuh manusia sekarang. Khusus di Indonesia, fosil manusia purba zaman Paleolitikum sejauh ini baru ditemukan di Pulau Jawa, yaitu manusia purba dari zaman geologi Pleistosen hingga zaman Paleolitikum yang berlangsung cukup lama, yaitu sekitar 600.000 tahun. Sesudahnya, Pithecanthropus erectus tetap dianggap sebagai satu-satunya jenis manusia tertua yang pernah ditemukan. Baru berdasarkan penelitian selanjutnya dengan hasil temuan yang lebih lengkap, dapatlah diberikan tempat yang semestinya dalam sejarah perkembangan keberadaan manusia di muka bumi ini. Pertama-tama dapat 10 sejarah dan politik maritim Indonesia disebutkan temuan dari Koenigswald yang melakukan penyelidikan antara tahun 1936 sampai 1941 di sepanjang lembah Sungai Banggawan Solo. Pada tahun 1936, ia menemukan fosil tengkorak anak-anak berusia sekitar 5 tahun di dekat Mojokerto. Ketika itu hasil temuannya diberi nama Homo mojokertensis. Kebudayaan Paleolitikum Nusantara. Secara garis besar, kebudayaan prasejarah pada zaman Politikum dibagi menjadi dua, yaitu kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandon. Kebudayaan Pacitan. Pada tahun 1935, Koenigswald menemukan banyak peralatan Paleolitikum untuk pertama kali di Jawa, yaitu di daerah Pacitan, Jawa Timur. Peralatan itu berbentuk kapak berimpas yang tidak tertakai, yang sebagian besar masih dibuat secara kasar. Jumlah yang ditemukan sangat banyak, yaitu berkisar 2.000 buah, sehingga temuan itu diberi nama sebagai kebudayaan Pacitan. Beberapa jenis yaitu kapak berimbas, kapak penetak, pahat genggam, portokapa genggam, alat servi, batu inti, dan aneka ragam alat lainnya. Selanjutnya, kebudayaan Ngandom. Kebudayaan Ngandom sama dengan kebudayaan Pacitan. Pemberian nama kebudayaan Ngandom juga berdasarkan tempat di mana produk kebudayaan itu ditemukan, yaitu di daerah Ngandom, daerah di dekat Ngawi atau Madiun. Selain ditemukan sejumlah peralatan kapak genggam dari batu, juga ditemukan peralatan tajam semacam pisau yang terbuat dari tulang atau tanduk. Binatang selain itu ditemukan juga semacam tombak yang bergigi pada kedua sisinya, yang diperkirakan dipergunakan untuk menangkap ikan, dan juga diperkirakan berbagai peralatan itu dipergunakan oleh manusia Homo selonensis dan Homo wajakensis. Selanjutnya, kebudayaan Mesolitikum Nusantara. Indikasi adanya kehidupan bercocok tanah diperkirakan mulai muncul sekitar 6.000 tahun sebelum Masehi, yang tergolong pada zaman Mesolitikum, zaman Batu Tengah. Pada zaman tersebut masih banyak dipertemukan peralatan seperti zaman Politikum, namun sudah banyak mengalami perubahan, bahkan mendapatkan pengaruh baru dengan mengalirnya kebudayaan baru dari Asia dengan corak sendiri. Sampai beberapa puluh tahun sesudahnya, Pithecanthropus erectus tetap dianggap sebagai satu-satunya jenis manusia
tertua yang pernah ditemukan. Baru berdasarkan penelitian selanjutnya dengan hasil temuan yang lebih lengkap, dapatlah diberikan tempat yang semestinya dalam sejarah perkembangan keberadaan manusia di muka bumi ini. Pertama-tama dapat 10 sejarah dan politik maritim Indonesia disebut temuan dari Koenmunsual yang melakukan penyelidikan antara tahun 1936 sampai dengan 1941 di sepanjang lembah Sungai Bangai Solo. Pada tahun 1936 ia menemukan fosil tengkorak anak-anak berusia sekitar 5 tahun di dekat Mojokerto. Ketika itu hasil temunya diberi nama Homo mojokertensis. Benda persejarahan yang ditemukan pada zaman Mesolitikum adalah kapak pendek terbuat dari batu yang biasa dan juga semacam pipisan batu penggilingan beserta asanya. Tempat penemuan kebudayaan Mesolitikum adalah yaitu gua yang digunakan dari tempat tinggal, di samping peralatan seperti kapak, pipisan, anak panah atau tombak dan lain sebagainya, baik yang terbuat dari batu maupun tulang. Juga ditemukan tulang belulang manusia jenis Papua. Nenek moyang bahari bangsa Indonesia modern. Bangsa Austronesia. Nenek moyang bahari bangsa Indonesia modern. Zaman yang terakhir dari zaman batu adalah zaman Neolitikum atau zaman batu muda, yaitu ketika produk kebudayaan berupa alat batu sudah diasah dan diumpamakan, dibuat berkilat dengan halus. Manusia pada zaman itu juga sudah tinggal menetap. Dapat diketahui bahwa nenek moyang bangsa Indonesia modern adalah bangsa Austronesia yang mulai datang ke berbagai pulau di Indonesia kira-kira 2000 tahun sebelum Masehi. Hal ini terjadi pada zaman kurun waktu persejaraan Neolitikum. Neolitikum merupakan revolusi yang sangat besar dalam peradaban manusia. Pangkal utama revolusi itu terletak pada perubahan kehidupan manusia dari food gathering, mengumpulkan makanan, menjadi food production, memproduksikan makanan. Dapat dinyatakan bahwa kehidupan menggambar sudah mulai berakhir karena masyarakat manusia Indonesia pada waktu itu telah mengenal budaya bercocok tanam dan bertekad. Oleh karena itu, orang sudah mulai bertempat tinggal menetap pada suatu pemukiman tertentu, diikuti dengan kebutuhan dan keterampilan membuat rumah, karena mereka hidup secara bersamaan dan perlu bertahan hidup. Maka diperlukan suatu bentuk kemasyarakatan dengan segala peraturan, ketentuan, atau adat istiadat, termasuk pembagian kerja dalam suatu iklan kerjasama. Demikian juga kerajinan tangan, khususnya dalam membuat periuk, belangga, dan tenun mengalami kemajuan yang besar. Saman logam. Saman logam adalah saman kedua dari kebudayaan prasejarah berdasarkan sisa-sisa peralatan manusia yang berhasil ditemukan oleh sesudah saman batu adalah apa yang disebut dengan saman logam. Sebuah saman di mana suku-suku bangsa penduduknya telah mengenal dan memanfaatkan bahan logam untuk membuat berbagai peralatan yang diperlukan guna mempermudah kehidupannya. Saman logam dapat dibedakan menjadi saman, yaitu saman tembaga, perunggu, dan besi. Cara kerja pembuatan peralatan bahan logam yaitu memerlukan teknologi yang baru, tidak lagi mengesah, memecah, atau memukulnya, tetapi dengan menegur dalam temperatur yang sangat tinggi, mencapai ribuan derajat Celcius. Kemudian mencetak dan mengecornya dalam peralatan yang lebih canggih dan tahan panas. Teknik pembuatan peralatan semacam itu disebut dengan istilah aikire perdue. Cara lain yang kemudian juga dipergunakan adalah menempa. Pada masa itu, cara seperti itu masih dilakukan oleh pandai tukang besi. Kebudayaan Dongsun. Teknologi pembuatan kapak coron diperkirakan dilakukan dengan teknik akira perdue atau teknik pencetakan atau pengecoran. Mengenai peralatan nikara adalah benda semacam berubang atau dandang
perunggu, bahkan teknik pengecoran patung juga telah mampu dilakukan pada zaman ini. Istilah kebudayaan Dongson yaitu nama tempat penyelidikan yang pertama kali dilakukan di daerah Tonkini, yang berarti pulau, bahwa daerah itu merupakan pusat dari kebudayaan Perunggi Asia Tenggara. Bangsa Austronesia yang diketahui sebagai nenek moyang bahari bangsa Indonesia yang kedatangannya ke Kepulauan Nusantara ini mulai sejak kira-kira 2000 tahun sebelum Masehi. Juga merupakan bangsa pembawa kebudayaan logam. Masa kedatangan mereka itu termaksud dalam zaman Neolitikum yang memiliki 2 sub kebudayaan dan 2 jalur penyebaran. Pertama, cabang kapak persegi, kedua kebudayaan kapak lonjong. Penyebaran kedua kebudayaan ini merupakan gelombang pertama perpindahan bangsa Austronesia, termaksud Papua Melanesia yang akhirnya melebur menjadi bangsa Austronesia ke berbagai daerah atau pulau-pulau di Indonesia. Gelombang perpindahan bangsa Austronesia terjadi pada zaman logam yang membawa jenis kebudayaan baru yang disebut dengan istilah kebudayaan Dongson. Penyebaran kedua kebudayaan ini merupakan gelombang pertama perpindahan bangsa Austronesia, termaksud Papua Melanesia yang akhirnya melebur menjadi bangsa Austronesia ke berbagai daerah atau pulau-pulau di Indonesia. Gelombang perpindahan bangsa Austronesia terjadi pada zaman logam yang membawa jenis kebudayaan baru yang disebut dengan istilah kebudayaan Dongson. Gelombang perpindahan itu terjadi sejak kira-kira 500 tahun sebelum Masehi. Luasnya penyebaran bahasa Austronesia dari Madagaskar dari barat dan Pulau Paskah di timur, dan dari Formosa di utara sampai Selandia Baru di selatan, sehingga dapat disimpulkan wilayah Indonesia merupakan etapa kedua dari perpindahan bangsa Austronesia selanjutnya. B. Bukti adanya aktivitas pelayaran antara pulau nenek moyang modern Indonesia. Salah satu benda prasejarah yang bisa diperkirakan sebagai petunjuk bahwa bangsa Indonesia terbiasa melakukan aktivitas pelayaran antara pulau, bahkan perdagangan, yakni Nekara Perunggu. Salah satu pendorong adanya hubungan pelayaran dan perdagangan dengan menggunakan kapal layar dan bercadik adalah angin musim yang di Indonesia dikenal adanya musim angin barat dan musim angin timur. Dengan demikian, bisa diperkirakan bahwa pelayaran menyeberangi Samudra Hindia ke timur dan ke barat memperkuat dugaan akan adanya hubungan dengan yang lebih awal antara berbagai pulau di Indonesia dengan India ketimbang dengan Cina. Dari aktivitas pelayaran dan pertanian, pada zaman tersebut juga telah terdapat usaha komersial bidang perdagangan. Sebagai salah satu bukti, kapak persegi dalam kondisi yang masih kasar diperkirakan dibuat di tempat-tempat tertentu oleh para pengrajin sebagai produsen. Sementara para konsumen harus menghaluskan kapak tersebut agar bisa dipergunakan dengan baik. Untuk keperluan sehari diperlukan berupa alat transportasi air, yaitu perahu bercadik yang merupakan perahu khas Indonesia. Kebanyakan perdagangan itu dilakukan secara barter, sebagian lagi menggunakan alat tukar yang bukan atau belum berbentuk uang. Akan tetapi, benda-benda yang mempunyai nilai magis atau bersifat khas. Benda tersebut antara lain berupa nekara perunggu, barang perhiasan, manik-manik, atau batu-batuan yang indah dan sebagainya. Sementara itu, perdagangan dengan daratan Asia yang sudah relatif cukup maju, antara lain berupa rempah-rempah, jenis kayu tertentu, hasil bumi, dan sebagainya. Sekian dan terima kasih dari kami kelompok 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.